Kalau Islam itu nanti kalau dalam kitab-kitab fikih, apa itu sholat dalam lugatnya apa, dalam syaraknya apa, bahasanya apa gitu. Begitu juga segala sesuatu dalam Islam, apa itu mujizat, apa itu rasul, apa itu nabi, ya. Nah, nanti Quran itu apa, ada semua pokoknya. Ya. Sehingga nanti orang tidak akan salah paham, tidak akan mentuhankan utusan, ya. Karena utusan kan jelas manusia yang diberi wahyu, dan wahyu itu wajib disampaikan kepada orang lain. Nah, karena punya kewajiban menyampaikan, berarti punya umat. Beda dengan nabi. Kalau nabi itu manusia diberi wahyu, tapi karena dia tidak mempunyai kewajiban menyampaikan, ya tidak harus punya umat. Kayak Nabi Khidir, pokoknya kalau ingin menyelamatkan orang, ingin bertausiah ke orang di mana saja, ya sudah tausiah gitu aja. Tapi tidak mempunyai kewajiban. Makanya seperti Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul dia. Ya, berarti kalau dia Nabi dan Rasul mempunyai tugas, sehingga sifatnya nanti siddiq, amanah, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, ya, menciarkan ajaran gitu ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, sehingga kalau dia sudah utusan, pasti mempunyai kewajiban menyampaikan. Apa yang disampaikan? Maka dia menerima wahyu, ya, menerima firman-Nya Allah. Qala ta'ala fi kitabillahil karim, kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Itu Al-Qur'an itu kan kalamullah. Disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Nabi Muhammad mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang dia terima. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kayak gitu ya. Sehingga kita tidak akan mentuhankan utusan. Kalau dia sudah ngaku utusan, pasti di benak kita, oh berarti dia menerima firman dari Tuhan. Oh berarti dia mempunyai kewajiban menyampaikan firman Tuhan gitu. Ya. Nah, terus nanti sifat jaiznya. Al-a'radul basariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi sifat-sifat kemanusiaan itu para nabi itu sama seperti kita. Maksudnya apa? Beliau kalau ngantuk ya tidur. Kalau lapar ya makan. Kalau lagi kena ujiannya susah. Gitu. Misal Rasulullah ditinggal wafat istrinya, ya susah beliau. Ya namanya manusia. Sehingga tidak mungkin kan. Kalau kita mentuhankan seorang nabi, nabi susah gitu nanti. Nabi lapar. Ya. Karena memang sifat-sifat kemanusiaan itu tidak akan hilang, wong dia manusia memang. Ya, ini kalau maksud saya apa tujuan saya menyampaikan gini, supaya kalau ada orang itu mentuhankan para nabi, disejajarkan atau bagian dari Tuhan, ini lucu. Berarti mereka tidak tahu sifat wajibnya nabi apa, sifat mustahilnya apa, sifat jaiznya apa. Tidak tahu itu. Andai kan tahu, malu dia. Oh, masa saya mentuhankan orang yang butuh makan seperti saya? Gitu. Dia itu juga kalau lagi ditinggal ya galau, gitu ya. Ditinggal wafat ya dia apa? Sedih, gitu ya. Kalau lapar ya makan, gitu. Itu namanya utusan. Harus tahu. Maka dalam Islam itu namanya aqaid yang 50. Itu harus tahu. Bahkan wajib mengetahui sifatnya Allah. Ya, atau aqaid yang 50. 50 itu gini. Sifat wajib 20. Perlawanannya wajib mohal, mustahil 20 juga. 20 tambah 20 40. Ditambah jaiznya 1, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ditambah lagi sifat wajibnya para rasul 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahilnya 4 juga, 8. Tambah jaiz 1. Ya, berarti genap 50. Jadi 50 itu sifatnya wajibnya Allah, mustahilnya, jaiznya. Sifat wajibnya nabi, para utusan, mustahilnya, jaiznya. Genap 50. Nah, nanti ini terakhir. Ini nanti yang sifat wajibnya Allah 20 itu dibagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Tapi yang akan saya ceritakan salbiyah ini ya, supaya kita itu tidak mentuhankan makhluk. Kalau ada Tuhan, ya,
Yang tidak kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa dahniyat. Ini salbiyah ini mentiadakan apa? Orang kalau tidak mempunyai 3-4 sifat ini, 5 sifat ini, bukan Tuhan sudah. Tuhan itu kidam, dahulu tidak ada awalnya. Jadi kalau ada Tuhan dilahirkan, bukan Tuhan sudah. Berarti tidak kidam dia. Yang kedua, Tuhan itu bako, kekal. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, berarti gagal jadi Tuhan. Karena Tuhan itu bako, kekal. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi, ya. Tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau ada Tuhan seperti manusia, ada tangannya apalah, ya, atau ada ekornya misalnya, sama dengan makhluk berarti bukan Tuhan, sudah batal jadi Tuhan. Nah, terus qiyamuhu binafsihi, tidak butuh tempat. Jadi kalau ada Tuhan, tempatnya Tuhan di surga. Itu bukan Tuhan, sudah. Tuhan itu menciptakan surga untuk manusia, bukan untuk dirinya. Itu yang terakhir wahdaniyat. Apa? Satu. Jadi kalau ada Tuhan, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, berapa jumlahnya? 4, 3. Bukan Tuhan, sudah batal sudah. Nah, disitulah hebatnya Islam itu ya. Tentang ketuhanan saja kita udah full, udah finish. Tata apakah Tuhan itu ada? Ada, karena mempunyai sifat wujud. Sejak kapan adanya? Dahulu tidak ada awalnya, bako, kidam. Sampai kapan keberadaan Tuhan itu? Bako, kekal, tidak ada akhirnya. Seperti apa dia? Mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan, tidak serupa dengan apapun. Ada di mana tahta? Qiyamuhu binafsihi. Ada berapa? Wahdaniyat 1. Apakah dia kuasa? Berkehendak? Iya, kudrat iradat. Mengetahui? Iya, ilmu. Apakah hidup? Hayat. Sama basor, melihat, mendengar. Kalam, berfirman. Nanti qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Itu maknawiyah, nanti udah sifatnya ya. Oke, gitu aja dulu. Baik, Masya Allah. Terima kasih pemaparannya Uni dan Ustadz Tata. Silakan teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen akan diberikan hak prerogatif untuk bertanya sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Silakan kawan-kawan Kristen. Ini dikasih hak prerogatif loh sama Ustadz Tata sama Uni Rifa. Jangan lupa teman-teman Muslim di tap-tap layarnya biar komal kita kuat. Dikit lagi 100k, 50-an lagi. Dibantu tap-tap dan di share-share teman-temannya, jangan lupa di share-share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan Kristen, selamat siang, selamat bergabung. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau bertanya, silakan naik kirim permintaan atau mau menanggapi soal tema yang kita sedang pertanyakan ini. Silakan kawan-kawan Kristen, gak usah ragu lah ya. Bertanya aja takut kawan-kawan Kristen ini. Silakan. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman. Silakan kawan-kawan Kristen, ada? Uni kenapa ndak open cam Uni? Kok kalau Ustadz Tata tidak open cam, Uni open cam terus? Nanti Ustadz Tata open cam, Uni tutup kamera. Come on. Ayo di tap-tap teman-teman. Silakan kawan-kawan Kristen, gak usah takut ya kalau mau bertanya, silakan. Kirim permintaan, yang teman-teman Muslim izin bantu di tap-tap layar biar komal kita kuat. Silakan kawan-kawan Kristen, ada yang mau bertanya? Silakan kirim permintaan. Gak usah takut bertanya, silakan. Sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, silakan kalian bertanya, bebas. Coba kurang apa lagi kami coba? Kurang apa lagi muslimin? Kami membahas Al-Quran kami membahas Islam. Yang padahal framing kalian itu mengatakan Islam ini tidak mau ditanya soal agamanya. Silakan kalian naik bertanya coba. Kami sudah buka peluang, buka komal untuk kalian bertanya habis-habisan. Bertanya sepuasnya. Sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya kalian bertanya, silakan. Tetapi sama seperti kejadian seperti biasa. Memang saya tengok kawan-kawan Kristen ini memang takut dialog. Silakan kawan-kawan Kristen. Ya. Jawab ya. Iya, pelan-pelannya dulu kau ya. Kalau mau bertanya, salam dulu, namaku Kostas, aku Kristen. Selamat pagi, selamat siang saudaraku, begitunya. Gimana nih kalian kan dari tadi berseru-seru.
Mana Sudahlah kau Kristen ini? beradab dulu, beradab. Kita ini Lah. bukan komal, beradabnya kita. Kalian seolah-olah menantang. Jawab ya. Lai, tunggu dulu, Lai. Gampang itu kau bertanya. Kenalkan Siapa dulu Tuhan? nama Siapa sih siapa. Tuhan kalian? Aku Kristen begini. Coba kau Siapa Tuhan kalian? Jawab. tenang. Oke, silakan Ustaz Tata. Kalian pintar bahas tentang Tuhan. Tapi Iya, Tuhan iya, kalian iya, tak tahu sudah. siapa Tuhan kalian. Udah. Jawab. Iya, pelan-pelan kamu, diam dulu kamu. Jawab. Tuhannya umat Islam itu Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan. Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu nama. Mana dalilnya? Banyak. Semua anak kecil hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Jadi enteng banget dalil-dalilnya itu. Itulah Tuhan kita. Seperti apa Tata? Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Asy-Syura ayat 11. Ya, tidak sama dengan apapun. Terus apa lagi? Apakah kelihatan? Tidak. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Nah, apa lagi? Silakan, Kosta. Bertanya lagi kau, silakan. Tuhan itu kan pencipta, Tata. Mana dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ada semua. Udah. Ya, sekarang kamu tanya lagi. Kamu tanya sampai Yesus turun ke 5 kali dah. Ya. Kamu tanya aja. Saya sama Ustaz Tata itu lebih senang ditanya ketimbang bertanya. Karena kalau kami bertanya, kau pasti nggak bisa jawab. Selain nggak bisa jawab, kalau kami tanya, nanti yang keluar roh setan kalian, bukan roh kudus. Kalian aja Jangan-jangan nggak bisa menjawab pertanyaan. Mudah sekali loh pertanyaan ini yang saya kasih kalian. ya, Kalau inilah nggak bisa kau tunjukkan. antara menjawab dan bertanya aja kau udah nggak ngerti. Padahal apa yang kau pikir tadi Tunjukkan Ustaz di Tata tuh mana kamu masak-masak bisa dan tadi. mengatakan Allah itu Tuhan. Seperti apa kok kamu Allah itu Tuhan? Apanya yang Bu? ditunjukkan? Allah punya nama Tunggu, Tuhan. aku tanya dulu. Yang mau kau tahu apanya? Aku tanya. Kau pengen aku tunjukkan Tuhan, ku tarik-tarik tangan Tuhan gitu. Tunjukkan Ini di loh Tuhan. Islammu, Inilah kau siapa kebanyakan yang kamu menyembah tuhankan? manusia. Siapa yang kamu Allah. tuhankan di Islam si Muhammad? Allah. Itu. Allah. Kok Sejak kapan maksa? Tuhan dipanggil Allah dipanggil Tuhan? Sejak kata Allah itu ada, dia sudah dipanggil Allah. Kenapa rupanya? Dasar memang. Tahu enggak sumbernya kata Tuhan itu dari mana? Dari mana? Loh, aku bilang Allah, kau Dari bilang Tuhan. bumi. Itu dari bumi. Tuhan kau yang dari bumi. Tuhan kau yang lahir di bumi. Berasal dari bumi, lahir di bumi. Apa kau? Jangan Makanya bahas kebanyakan Tuhan makan babi kalau kalian nggak panggang. pahami. Kalau kebanyakan makan babi Tuhan panggang kayak kalian gini aja nggak bentuknya. tahu. Lama-lama hidungmu kotak loh. Bukan mulutmu aja yang monyong, Belajar lama-lama sedikit hidungmu ya. pun kotak. Itu Muhammad melarang kalian mengatakan Tuhan. Coba kalian bersyahadah. Apa kau ini? Udah Coba lah, kau bersyahadah. ini masukin ke ruang ini aja nih, ruang gelang biru aja udah. Gelang ungu ini. Muhammadmu melarang kalian itu mentuhankan manusia. Ngomong aja kok nggak becus, kau telan dulu ludahmu di pipimu itu. Coba kau bersyahadah. Memang Mohon masuk maaf ruang ini. isolasi kau, gelang ungu kau. Mohon maaf Ustaz Tata sama Unirifa, mohon maaf narasumber saya ini ternyata kita menaikkan pasien RSJ ternyata. Ustaz Tata kalau ketawa lucu ya. Kalian ku bilang ya, sudah ku bilang ya, kalau kalian nggak punya adab, saya sama Cak Tahta itu maklum karena udah hampir 5.371 oten yang tak beradab kami hadapi. Kalau kalian tidak punya ilmu, itu lebih maklum lagi kami karena hampir 1.321 Pak Desugi menghadapi oten tidak berilmu. Maklum kami, tapi tolonglah kami nggak bisa maklum, bawalah Roh Kudusmu. Kenapa? Karena itu klaim doktrin teologimu. Mana Roh Kudusmu? Kami mau diskusi dengan Roh Kudus kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini orang-orang bandel ya. Sudah sering kukatakan kepada kalian, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Kenapa masih kalian lempar juga mutiara kepada anjing dan babi? Itu saya kesal, ya. Masalahnya mereka pemakan anjing dan babi. Aduh. Pak Desugi, Sekarang assalamualaikum. ada. Kita berharap ngomong sama Waalaikumsalam manusia. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Orang dia itu cuma ingin menghujat, nggak ingin dapat jawaban kok. ya.
Pak Disugi, kita kali ini membahas tentang Nabi ya, dan kita membuka ruang diskusi tanya jawab. Jadi kita hanya ditanya aja sama orang Kristen yang kadang-kadang bertanya aja udah salah ya. Iya, Kadang betul. bertanya aja mereka nggak mampu loh, apalagi menjawab gitu. Kita ditanya, bukan kita akan bertanya dengan tentang iman kan. Kami akan ditanya untuk sesi kali ini. Sampai Yesus turun ke 10 kali. Lanjut dulu. Aku mau silakan ini. bertanya. siap dulu. Halo Bang Edi Bade, apa kabar? Halo, baik, baik. Nah, syukurlah. Tadi gimana itu kamu kok senyum melihat kawanmu yang tampil bego tadi itu? Ya, bagi Di- saya di roomnya ruang dialog siapa agama tadi? itu hiburan. Di roomnya Inspirasi ya? Oh iya, saya Nah, itu kan itu, gini bang, saya ini kan mulut saya mahal. Saya kalau nggak disuruh bicara, saya nggak bicara. Outer lucu ya biarin. Injil itu dari kata in dan jil. Artinya apa? Dalam penjara. Oh, kopla, kopla. Astagfirullahaladzim. Injil itu Kayak ditulis gini sama kok Paulus maju dari dalam gebah penjara. aja Allah. Ngerusak Kristen itu orang-orang kayak In gitu. dan jil. Aturan Bang Edi Bade ini ngomong lah, kau ini harusnya gitu. Ini diem aja coba senyum-senyum. Ya loh, saya ini kalau di Komal dialog tuh menikmati bang, menikmati ilmu, menikmati karakter orang. Itu yang saya bahagia banget, bisa ngeliat orang, karakternya. Oh, kalau Ilmunya aku yang Bang bisa Edi, ambil. kalau ada orang Islam asal nyelemong gitu, ku tampol mulutnya walaupun Islam dia. Sembarangan kau ngomong gitu. itu salah satu saya menikmati watak karakter tuh ya di Komal-Komal begini. Kalau di dunia tidak dialog nggak bisa ngeliat watak gitu. Oh, Gak apa-apa iya. bang. Iya kan? Coba di luar ruang dialog ada nggak yang lucu gini? Kita ngomong firman, orang Kristen ngomong firman, Tritunggal sama Yohanes maki-makian. Yang padahal yang diomong tentang firman. Lucu, paling lucu, gue paling suka. Tapi kalau pas nggak kerja, kalau kerja ya lebih berat kerja dong, ya kan? Gitu. Iya, iya, iya. Ya Bang, Saya ditanya, Bang Edi, izin dulu Bang kalau Edi. Coba gini Bang Edi, coba sampaikan dulu kepada kawan-kawan Kristen. Untuk kawan-kawan Kristen silakan naik bertanya bebas. Oke. Saudara-saudaraku semua Kristen, silakan Sebentar, naik, sebentar. bertanya, Gini, Bang Edi. Sampaikan kepada kawan-kawan Kristen naik bertanya sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Silakan. Saudara-saudara Kristen, tanya sampai Yesus datang kedua kalinya. Silakan. Nanti kita ada pengamat di sini ya, Ustadz Sugi, Catata, narasumber dan Unirifah. Nanti Ustadz Sugi jadi pengamat sekaligus pembina kita di sini. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Tutup aja kameranya. Siapa? Iya. Tutup Ya, aja ya. kameranya. Biar kawan-kawan Kristen bisa naik. Sebentar. Nah, makanya Bang Edi Badai panggil kawan-kawan Kristen, kirim permintaan naik, terus bertanya sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Gitu aja sampaikan. Sering-sering Oke, disampaikan. Bang Pandi, kalau saya boleh ralat, kata-katamu itu sebenarnya salah. Kawan-kawan Kristen, kawan-kawan saya itu Islam, Hindu, Buddha, Kejawen, semua kawan saya. Tapi nggak apa-apa. Jadi gimana yang benar ini? Aku mau bilang gimana? Saudara-saudara, Bang Edi, tolong panggil orang Kristen, teman-temannya kamu. Ya silakan Ya, mirip-mirip kawan-kawan Kristen. Yang Kristen typing dulu ya kalau mau naik, saya Kristen Bang, gitu. Silakan yang Kristen. Yang kawan-kawan Muslim tahan dulu ya, narasumber kita sudah ada 2 di atas, tambah 1 pada Sugi cadangan. Beliau sekaligus pemantau. Sandi, selamat siang. Sandi, selamat siang. Sandi, selamat siang. Satu kali lagi ya, Sandi, selamat siang. Assalamualaikum. Bang Pandi, selamat siang. Shalom Ya alaikum. udah. Di bawah aja dulu Sandi ya. Yang kawan-kawan Muslim tahan dulu. Kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen untuk naik bertanya.
Nanti tetap kita akan gantian kalau narasumber sudah lelah menerima jawaban, menerima pertanyaan dari kawan-kawan Kristen. Silakan. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Jangan lupa di tap-tap dikit lagi 100k kita punya ini. Silakan kawan-kawan Kristen, gak usah takut lah. Hanya bertanya kok. Yang Kristen ya silakan. Yang Muslim tahan dulu. Silakan beberapa slot untuk kawan-kawan Kristen. Bapak Sihotang. Iya, Bapak Sihotang ini Kristen atau Muslim, Bang? Sans. Bapak Sihotang. Sans, di-mute dulu. Ya, ini Anda Kristen atau Muslim ini? Yang naik 2 orang ini yang baru-baru naik Kristen atau Muslim? Silakan. Ikuti tadi, aku udah ngerti pertanyaan apa mau ditanya. Pak. Bertanya saja semua yang kamu tanyakan, Opung. Silakannya. Bertanya saja, Opung. Ustadz ya? Ya, silakan. Sama Ustadz ya? Silakan. Sama siapa saja silakan. Iya. Iya. Sama Ustadz ya? Alamak. Nah begini Pak Ustadz, saya di tengah-tengah muslim tinggal. Jadi banyak saya lihat saudara-saudara muslim ini sering nggak sembahyang 5 waktu. Kalau mereka nggak sembahyang 5 waktu, kita salah dah. Halo. Ustadz. Catatan. Apa, Pan? Pertanyaannya apa, Pan? Sholat 5 waktu katanya. Tetangga saya banyak muslim, saya di tengah-tengah muslim. Tapi saya lihat mereka cuek baik, kadang-kadang sering tidak ibadah, tidak sembahyang 5 waktu seperti dia juga itu. Itu kira-kira bagaimana? Oke. Aku takut menyalahkan. Jadi gini ya. Jadi misalnya ada orang tidak sholat, padahal sholat itu bagian dari rukun Islam. Ibaratkan gini, ada orang Ustadz Sugi beli jual HP 1 juta, saya beli 800, ya kurang. Nggak sama, beliau jualnya 1 juta kok kita beli 700 atau 800, ya kurang, nggak memenuhi syarat. Gitu ya. Sama dengan rukunnya Islam itu 5, dikurangi 1. Gimana coba? Rukunnya Islam itu Bunyan Islam apa? Rukunnya Islam ada 5. Ya syahadu la ilaha illallah, iqamus shalah, itauz zakah, shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, di situ ada syahadat 2, salat, puasa, zakat, haji. Ini rukun sudah pondasi sudah. Harus lengkap. Dikurangi 1, gimana ya Islamnya kita kalau kayak gitu? Nah, ini secara akal, secara logika. Yang kedua, orang meninggalkan sholat itu ada 2. Kalau dia meninggalkan karena malas, tapi dia tahu bahwa sholat itu wajib, ini belum kafir, tapi dia sudah melakukan dosa besar. Tapi kalau sudah mengatakan, Fandi, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa orang tidak wajib? Murtad dia. Karena namanya murtad, akwal bisa. Akwal itu ucapan. Atau dia tidak mewajibkan yang Allah wajibkan. Berarti kan menentang Allah. Seharusnya kan atiullah kan ya. Taatlah kepada Allah. Maksudnya apa? Allah mewajibkan sholat. Ya kita harus imani wajib. Percaya sholat itu wajib. Ketika kita tidak mengatakan wajib, maka murtad kita. Karena apa? Karena tidak mewajibkan yang diwajibkan oleh Allah. Atau misalnya babi haram, enggak halal, murtad itu. Karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Nah, makanya orang meninggalkan sholat itu, ya itu udah dibagi 2 itu. Kalau dia meninggalkan karena malas, maka ditakzir dia dalam fikih itu. Kena hukuman. Tapi andaikan dia meninggal tetap muslim. Karena dia meninggalkan bukan karena bukan menolak, enggak. Cuma dia malas gitu. Maka tugasnya pemerintah itu ditakzir orang kayak gitu itu. Diberi hukuman. Sampai dia bertobat sholat gitu. Nah gitu, jadi mudah ya, meninggalkan sholat bukan langsung dihukumi kafir, tapi alasannya dulu apa. Kalau dia tidak mewajibkan, kalau dia tidak sholat karena mengatakan sholat tidak wajib, murtad dia. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini masih tetap Islam dia, gitu ya. Tapi diberi peringatan sampai dia melakukan sholat gitu. Silakan yang lain kalau mau ditambah.
Ya, Uni, Ini ada silakan tamu Uni. ini. Ya, saya Nggak, sapa ini ada dulu ya. tamu kita. Ya, saya sapa dulu. Bang Boy Loli kan Kristen tadi kan bilang. Bang Boy, mute-nya dibuka, Bang. Bang Bandar Kristen atau Muslim? Muslim. Bang di bawah dulu Bang ya, izin kasih kesempatan kawan-kawan Kristen ya. Oke. Enggak, mau nanya sebentar sama Ustadz aja. Oh silakan, Bisa dulu. silakan Bang. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya Ustadz. Waalaikumsalam, lanjut. Orang mengapa tawaf itu harus berlawanan dengan jarum jam dan harus berputar 7 kali itu Ustadz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Hukum itu ada karena nas ya. Kalau nas itu udah bisa ditanyakan, kenapa sholat duhur 5 waktu, empat rakaat, nah udah bisa. Atau kenapa tawaf itu 7, ya sudah ketetapan nas namanya. Tapi nanti kalau ada orang menjawab, oh karena gini-gini, itu ibaratkan ilmu sudah. Jadi kalau sudah ada rukun, apapun syariat, ada yang harus tidak boleh kita nanya. Misalnya kenapa babi itu haram, tidak usah. Tapi nanti kalau ada orang menjawab, oh karena li'annahu rijsun, kotor, itu sebagai apa? Tambahan. Tapi sebenarnya kalau syariat itu tidak boleh ditanya-tanya. Kalau sudah, oh kalau tawaf 7 kali misalnya, itu ketetapan sudah. Masalah nanti ada yang menjawab lebih luas lagi, itu tambahan ilmu untuk kita. Gitu saja Bang, biar dah ya. Oke, silakan Ustaz Sugi, ditambah. Saya rasa cukup ya Bang Bandar ya. Oke. Terima kasih. Kawan-kawan Kristen ini loh, silakan. Sama-sama, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Silakan Bang Boy Loli. Bang Boy, mute-nya dibuka Bang. Mute-nya itu dibuka supaya kedengaran suaranya kalau ngomong. Kalau ndak dibuka mute-nya, ngomong apapun, teriak pun nggak akan didengar. Silakan Bang Boy. Kedengaran kah? Udah kedengaran. Oke. Ini Silakan. yang boleh ditanyakan ini apa saja ini, Bang? Tanya Ya, aja terserah, tentang Bang. Islam. Ya boleh, tapi jangan takutnya ditanya nanti- ya. Jangan ditanya nomor sepatu saya kalau nggak mau beliin ya. Itu bukan itu yang ditanya. Itu Ya, ini silakan. yang ditanya tentang apa Tapi ya? gini dulu Bang Boy, izin Agama dulu Islam, sedikit agama saya Islam. menyampaikan. Iya. Sedikit dulu saya menyampaikan Bang Boy ya. Ah. Kawan-kawan Kristen, ketika bertanya ingat, ketika kawan-kawan Kristen menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, saya akan saya tidak dengar dulu bertanya Bang, tentang kebencian. sebentar, saya belum selesai. Biarkan saya ngomong dulu. Untuk kawan-kawan Kristen, kalau menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, saya akan buang di tong sampah. Kami tidak butuh orang-orang kawan-kawan Kristen yang kerjanya hanya Kita menghujat. tidak bertanya Tunggu seperti begitu. dulu lah. Nanti Itu host lagi selesai, ngomong. dengar dulu Bang. Aduh. Bukan untuk abang ini, untuk orang-orang yang sering menghujat. Ya, yang tidak tahu apa-apa tapi menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Nah, teman-teman Islam yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman saya, sahabat-sahabat saya. Jangan lupa teman-teman di tap-tap layar. Narasumber kita hari ini Uni Rifa dan Ustadz Tata Pade Sugi sebagai pembina, penasehat sekaligus pemain cadangan. Nanti beliau yang jaga kita dari belakang. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan ya, jangan lupa typing dulu saya Kristen, nanti saya naikkan. Silakan Bang Boy. Mute-nya dibuka Bang Boy dan bertanya silakan. Oh, sudah. Silakan. Ini saya bertanya ini tentang neraka ini yang saya tanyakan ini, Bang. Itu kan di agama itu kan diajarin dan seperti dihukum nanti di neraka ya. Tapi yang saya tanyakan itu siapa yang sudah pernah tahu itu neraka? Luga Tambunan. Oke, kalau kita pakai Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Muttaqin itu orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Adanya surga, neraka. Coba baca tafsirannya itu. Ya, surah Al-Baqarah itu. Dan mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Adanya surga, neraka. Maksudnya apa? Kita ini iman ini tidak harus kita, contohnya rukunnya iman ada 6. Percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kitabnya, malaikat. Apakah kita beriman itu harus melihat malaikat dulu? Tidak.
Makanya iman dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 itu sesuatu yang tidak kelihatan gitu, yang tidak tampak, dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itu iman. Kalau dalam Islam Al-Baqarah waladina yuminuna bil ghaib. Kalau dalam Bible Ibrani 11 ayat 3. Ya, sama. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi karena yang menyampaikan seorang nabi utusan Allah, wajib kita percaya. Gaib di situ apa? Surga, neraka. Apakah kita percaya kalau kita ke neraka dulu? Ya enggak, itulah iman gitu. Ya, silakan. Nah, Uni Rifa atau lainnya. Tambah. Boleh satu lagi bertanya ini Pak Ustadz? Silakan, Lai. Bertanya sampai Yesus datang kedua kalinya, silakan. Kalau sampai di situ saya nggak bertanya. Saya bertanya satu lagi tentang 1000 lagi bang, 1000 lagi. Silakan, Lai. Silakan. Bang, 1000 lagi bang, 1000 lagi. kami sudah diajari, sudah dikasih tahu sebagian. Tapi ini udah pernah juga kutanyakan ini sama Bapak Pendeta ini. Yang saya pertanyakan ini satu ini tentang hubungan manusia dengan yang kita ini kan punya agama ini masing-masing ya. Yang perlu kita perbaikin itu hubungan ke Allah atau hubungan ke sesama manusia. Soalnya kita menunjukkan kebaikan kita itu kan bukan ke Allah dulu atau ke sana-sana dulu. Kita yang selalu kita apakan? Selalu ke hubungan manusia. Sedangkan kita kalau udah salah kepada manusia. Ini aja bang, abang dosa. menjelaskan atau bertanya ini pusing saya Nah, loh. ini ku jelaskan dulu apa yang saya tanyakan. Nanti pertanyaannya Jawab pendek tadi saja. yang pernah ke neraka tadi bang. Saya mau buka ayat ini. Abang baca 1 Petrus pasal 3 nomor 19-20. Yang pernah ke neraka itu Tuhan Anda. Nah, itu kan sudah saya tahu kalau sudah dikasih tahu di situ. Yang saya tanyakan tadi kan udah jelas itu yang saya tanya. Itu yang sudah pernah pergi ke neraka itu siapa? Kok bisa ditakut-takuti? Yesus sama Luga, Yesus, Utiwatimena, banyak. Terus kemarin tuh ada Sedangkan yang anak-anak dibilang siapa di tuh dalam domba Alkitab sesat itu kan pada cuma masalah. kan. Yang udah ke neraka itu udah ada Utiwatimena gitu. Bentar lagi si Edis insya Allah. Ini yang saya tanyakan ini diperbaikin dulu hubungan manusia atau hubungan pada kalau saya tanyakan langsung jawab aja, langsung jawab. Oke. Udah, silakan Ustaz. Jadi dalam Islam itu ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hablum minallah ya dengan takwa itu, hubungan kita kepada Allah mengikuti semua perintahnya, menjauhi larangan. Jadi caranya menghubungan kita kepada Allah itu taat, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah. Itu bagian dari hubungan kita kepada Allah apa? Sebagai hamba kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Ya ini hubungan kita, beribadah kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangan. Wa hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Kan kita dalam Islam sudah ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu itulah contoh kita. Makanya ketika Rasulullah ditanya, Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah seperti apa akhlaknya Rasulullah? Beliau menjawab, apakah kamu pernah baca Quran? Iya. Nah itulah akhlaknya Nabi. Nah kalau kita teliti apa dalam Al-Quran itu? Jangan berkata kasar, Ali Imran 159, tahanlah marah, Ali Imran 134, berbaiklah kepada orang lain, An-Nisa 36, jangan bohong, sombong dan congkak, Al-A'raf 13, maafkanlah kesalahan orang lain, Al-A'raf 199, berbicara dengan nada halus dan sopan, Toha 44, rendahkanlah suaramu, Luqman 19. Nah ini kan hablum minan nas ini. Ya, yang mencontohkan Rasulullah dalam Al-Quran dalilnya. Banyak masih itu. Jadi hubungan kepada Allah, hablum minallah, dengan cara taat kepada Allah. Kalau perintah lakukan, kalau larangan jauhin, ya apa yang diperintah Allah kita laksanakan, itu bagian dari hablum minallah. Kita ini seorang hamba, patuh kepada majikan, ibaratkan gitu. Nah kita ini hambanya Allah, apapun yang beliau perintah wajib kita lakukan. Itulah hubungan kita. Kalau kepada manusia ya akhlak tadi itu, ya yang baik-baik itu. Nah gitu. Lanjut yang lainnya. Silakan Bang Boy Loili. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berapa pertanyaan yang harus bisa saya ajukan? Berapa ada batasnya? 1.500. 1.500.
Itu kan udah 2 pertanyaan, saya jawab satu lagi kayaknya ya. Ribu. Soalnya kalau jawaban Pak Ustadz tadi udah mantap. 2000 aja udah. Silakan Le, sampai Yesus turun datang yang kedua kali kau bertanya, silakan. Enggak, kalau Yesus turun kedua kali itu jauh kali. Udah bang, udah pernah dulu waktu ketemu sama Paulus. Silakan. Yang sudah turun saja banyak yang tidak percaya. Tapi saya boleh nggak ngobrol-ngobrol sama Bang Boy ini dulu? Bang Boy agamanya Kristen Protestan atau Katolik? Saya Protestan, Bu. Kenapa jadi Kristen Bang? Ini kita ngomong aja, saya nggak mau tanya tentang ilmu Kristen sih. Abang kenapa jadi Kristen? Boleh, itu Ibu bertanya sama aku itu tentang kedua duniawian atau tentang keagamaan? Tentang keduniawian Bang, dunia Kalau Bang. Kenapa lagi keduniawian dunia? biasanya kita mengikuti agama itu kan tergantung ajaran dari orang tua, itu yang paling pertama. Oh iya, terus ketika Abang diajarkan orang tua, Abang percaya gitu aja? Tidaklah, kita kan orang tua itu sebagai panutan pertama yang mengajarin kita kebaikan. Abang percaya aja yang diajarin mereka kalau Yesus itu Tuhan? Bukan hanya Tuhan, dia itu Allah sendiri, dia itu. Abang percaya? Percayalah. Gimana, kenapa Bang bisa percaya? Itu berdasarkan Dulu ajaran bang, kita. dulu bang, banyak orang tua. Aku kan punya anak. Aku pernah lo Betul. bohongin anak aku. Jangan makan es krim, kata aku kan. Nanti cacingnya, pitanya nanti marah-marah di dalam perut. Aku bohongin kan. Abang percaya gitu aja? Bahaya bang kalau Bukan kita percaya sama begitu mama aja. kita. Kalau keimanan itu bukan seperti kepercayaan kita hanya memakan es krim, Bu. Banyak terus dari mana abang bisa tahu kalau apa yang disampaikan mama abang betul? Pertama kita, ibu percaya nggak besok terang harinya? Ya gimana caranya aku bisa abang percaya sama mama abang? Aku tanya dulu sama ibu, percaya nggak besok itu harinya terang? Besok hari terang belum tentu bang, mana tahu besok kiamat. Kalau besok harinya itu ibaratnya ada siang, betul percaya nggak? Belum tentu bang, mana tahu besok kiamat. Kan aku bilang, kita kan nggak tahu. Masa nggak kiamat besok? Biarlah Yakobus Ibu, bilang, Ibu nih, tanya Yakobus. dulu, Ibu itu salah yang Saya kan lagi ngobrol, bukan nanya-nanya tentang ilmu, Opung. Saya lagi ngobrol sama Bang Boy, saya mau berteman sama dia kok. Saya mau berteman dengan saudara saya, Bang Boy ini mau kenalan. Kenapa Bang Opung? Cemburu dia loh. Ih, Tenanglah dulu, Opung. Kami lagi bicara ini sama ibu saya siapa lagi namanya? berkomunikasi, kenalan Bang. Nama saya Rifa. Ibu Ih, itu kan sudah cemburu dia. Betul, Bu, ya cemburu. Jangan itu saya mau Saya mau dekat sama Bang ini, mau berteman itu sama bagus, dia. Bu, itu bagus bertanya sama aku. Saya bakalan jawab karena iman saya Saya itu ini nggak bakalan bertanya tentang terpenuhi. agama sih. Saya lebih Betul. pengen kenalan sama Abang. Betul, silakan. Gini loh Bang, kan kita ini kan beragama dari orang tua. Betul, Nah, betul. ketika Abang sudah berdewasa saat ini, Abang nggak ada meng-cross check, mencari tahu gitu kalau yang dikasih tahu orang tua itu betul atau tidak gitu, nggak ada. Bukan hanya cari tahu, Bu. Saya udah mempelajarin itu agama itu mulai dari saya bisa membaca gitu. Berarti Itu Abang yang banyak pertama, wawasan tentang agama, berarti ilmu Abang banyak. Bukan baca wawasan. Saya paham tentang saya apa iman saya itu. Saya paham caranya gimana saya mulai. Makanya saya itu pertanyaan pertama tadi yang kuragukan yang kutanyakan yang dijawab sama Pak Ustadz tadi. Oke, udah sekarang gini, berarti Abang termasuk orang yang belajar ya. Nah, silakan Abang bertanya lagi tentang Islam. Ingat ya, di sini Abang bertanya tentang agama kami. Kalau Abang menjelaskan nanti kami balik tanya loh. Enggak, saya ragu bertanya tentang yang keimanan orang lain, Bu. Saya nggak bertanya tentang agama orang lain loh, Bu. Kalau bertanya tentang agama saya mungkin saya bisa jawab, tapi saya yang bertanya tadi yang berkaitan dengan keimanan saya itu yang saya tanya tadi. Kalau kutanyakan nanti agama orang lain mungkin berbeda, tapi yang saya tanyakan palingan yang duniawi aja. Saya nggak bisa bertanya tentang yang apalagi yang religi ya. Saya nggak bisa tanya yang berbeda, apalagi kita berbeda ya. Tapi kalau kita akan saling bertanya bertanya- lagi sama Cak Tata ya. Tapi kalau bisa pertanyaan Abang tuh yang penting, yang krusial ya. Oh iya. Soalnya mohon maaf Bu ya, kalau di apa namanya ya, kalau di dalam Alkitab Kristen itu ajaran dari saudara-saudara kita dari Muslim itu minim sekali, tidak terlalu banyak yang sama kayak. Silakan Anda mengenal tanya Allah. tentang, Anda tanya aja. Jalan kita berbeda karena kan kami meyakini kalau Yesus itu kami tahu caranya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri.
Ya udah, kamu Gimana tanya abang Ustaz. tahu itu? Abang tanya aja. Enggak, soalnya abang kalau bilang gitu kami bilang gini loh, abang membuat klaim di sini, nanti kami tanya balik. Makanya saya Itu yang bertanya saya tentang bilang tadi, pengetahuan makanya saya abang tidak bisa, gitu loh. saya nggak bisa bertanya. Hanya itu yang kutanyakan tadi kan. Kalau Yang gitu abang di sini pertama, mau ngapain? Mau bertanya atau mau ditanya? itu yang kutanyakan tadi. Itu neraka itu siapa yang sudah pernah tahu? Kenapa Sudah seperti dijawab tadi, sudah Itulah dijawab. Nah, yang lanjut kedua. ke depannya. Abang Yang di sini mau kedua ditanya tadi- atau mau bertanya? Nah itu yang kedua tadi kan sudah kutanyakan. Ini yang ketiga mau kutanyakan. Cara manusia itu sebetulnya memeluk agama itu yang perlu diperbaikin itu pertama itu hubungan apa itu ya tentang kemanusiaan kan karena belum terjawab sepertinya tadi itu yang kutanya itu di dalam hubungan manusia dan manusia tadi yang kutanyakan itu ya ada pertanyaan. Kan aku bingung dengan abang bertanya atau mau menjelaskan. Makanya dari tadi aku tanya, abang ku ajak ngobrol. Abang mau bertanya atau mau ditanya gitu loh. Itu Kalau saya mau mau bertanya, bertanya. pakai apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana gitu loh. Nanti Cak Tata iya. bisa menjawab gitu. Apa ini ya? Ini apa ini yang kutanyakan ini? Apa yang menjadi paling pertama dilakukan manusia itu untuk menjaga hubungan kepada Allah itu, sedangkan hubungannya kepada sesama manusia itu jelek. Silakan Cak Tata. Soalnya bingung nanti nih menjawab atau bertanya. Itu kan udah tahu kan Silakan, apa Cak Tata. itu artinya Oke, kan oke, apa? apa cara untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan gitu. Nah, iya betul. Silakan Cak. Sedangkan itu ada sambungannya Bu, sedangkan yang penilaian dosa itu dinilai dosa itu karena kita berbuat jelek itu ke sesama manusia gitu. Oke. Silakan Cak. Oke, jadi di dalam Islam itu kan kita sudah Islam dari lahir ya. Betul. Maka tugas orang tua itu tambah mengenalkan tentang Allah. Plus juga akhlak kepada manusia. Makanya kita itu kalau seharusnya ya memang ya kayak orang-orang di desa itu kan disekolahin madrasah. Nanti ada pelajaran bagaimana hablum minallah, hubungan kepada manusia, juga ada pelajaran akhlak kepada sesama manusia. Ini bertahap mulai dari kecil kita ya kayak gitu. Makanya dalam Islam itu talabul ilmi faridotun, sangat diwajibkan. Ya dengan itu. Jadi kalau bagaimana hubungan dengan Allah padahal akhlaknya kita jelek loh. Ya seharusnya memang sama. Kepada Allah kita mengenal bagaimana tentang ketuhanan, kepada manusia juga sama-sama dari awal sudah diajarin gitu loh. Ya kayak gitu. Memangnya langsung saya tidak mau belajar, pokoknya harus akhlak datang sendiri. Yang enggak. Dalam Islam itu ada suatu yang inti. Kalau sholat wajibun, wajib. Tapi kalau cari ilmu sangat diwajibkan dalam Islam itu. Karena apa? Ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Jadi munculnya kita mengenal Allah, taunya akhlak kepada sesama manusia itu dari ilmu karena kita belajar. Gitu. Ya, makanya harus sama. Hubungan kepada Allah kita pelajari, hubungan kepada sesama manusia kita pelajari juga, sehingga sama-sama dijalankan itu. Ya gitu doang, simpel dalam Islam. Silakan Uni atau satu lagi yang lain. Ya. Simpel itu. Lanjut Boy Loli, tanya lagi 1000 pertanyaan. Boleh. Udah berapa pertanyaanku? Udah 3 ya? Tiga. Lanjut. Bisa. Ini yang 197 lagi. ini kakak ini mantap kali ini memberi kesempatan kepada saya banyak sekali ini. Yang pertanyaan berikutnya, itu kan dosa itu kan hukumannya adalah neraka ya atau maut? Ya itu nanti balasan. Nah, terus saja bertanya, lanjut. Lanjut. Iya, Dosa adalah maut atau neraka. Oke, saya jawab, bantu ya. Nah, jadi kalau seandainya saya berdosa, Allah memberikan hukuman sepadan dengan perbuatan. Nah, tidak semua memang dosa itu dihukum di neraka. Ada dosa itu yang dihukum di dunia. Contoh,
ada orang-orang yang mereka berbuat dosa lalu mereka bertaubat. Allah itu kan maha adil, bisa jadi mereka dapat namanya kafarat. Ya, contoh kalau supaya kami tidak mendapatkan hukuman yang tidak mampu kami jalani, maka kami diperintahkan untuk beramal soleh supaya menghapuskan dosa itu. Jadi tetap kami diajarkan bertanggung jawab terkait tentang dosa. Nah, yang masuk ke neraka ini adalah mereka-mereka yang mati dalam keadaan berdosa tidak bertaubat. Nah, mereka baru masuk neraka gitu. Silakan, apalagi? Oh ya, berarti neraka ini tidak semua itu orang masuk neraka nanti ya? Tidak lah. Gak semua. Dalam Islam itu ada orang-orang yang bahkan tidak dihisap, seperti orang-orang yang dia dilihat sholatnya sudah baik maka dia masuk surga. Kalau dia meninggal ketika umurnya masih bayi, belum balik ya, dia masuk langsung surga. Para nabi itu masuk surga. Orang mati dalam keadaan syahid, mereka masuk surga. Begitu. Iya ya. Ini karena udah selesai itu Pak. Lanjut boleh. Maksudnya Uni itu gini Bang, maksudnya Uni itu gini loh ya, umatnya Rasulullah itu terbagi 3 nanti. Karena memang perbuatan di dunia itu tidak sama, tidak semuanya taat, ya gak semuanya melakukan dosa terus, enggak. Makanya dalam hadis itu sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab wa sulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayufaru lahum wa sulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoya idham. Jadi umatnya Rasulullah itu terbagi 3. Ada yang langsung masuk surga karena memang mereka taat di dunia. Ada yang mereka dosa tapi Allah maafkan. Ya. Ada juga yang sepertiganya yang terakhir, mereka itu datang dengan banyak dosa. Mungkin dia kerjaannya pezina, pembunuh, pemabuk gitu, tidak bertobat. Nah, ini tidak langsung masuk surga. Seakan-akan dia itu harus menerima balasan dulu. Karena setiap perbuatan kita itu dihisap oleh Allah, gitu loh. Sehingga kalau kita ingin masuk surga tanpa hisap, ya harus taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Nah, tapi kalau kita banyak dosa, bagaimana caranya menghapus dosa? Bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Ya, atau kalau saya pakai Bible itu 1 Yohanes 1:9. Nah, jadi kenapa kok kita itu harus bertobat? Kalau banyak dosa, orang pezina, pemabuk, pembunuh, bagaimana caranya dia menghapus dosa? Dengan cara bertobat. Kenapa? Karena Allah Maha penerima tobat. Kalau tidak tobat, maka dia akan menerima balasan nanti. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, karena Allah itu Maha Pemaaf, orang yang berdosa harus bertobat. Ya, sampai dia ada hadis orang yang bertobat seperti dia tidak punya dosa. Ya, karena caranya menghapus dosa itu satu-satunya dengan istighfar, minta ampun atau nasuha. Kalau nasuha itu berhenti, tidak akan melakukan, tidak akan mengulangi dan menyesal apa yang telah dia lakukan. Itu namanya tobat nasuha itu. Gitu, lanjut. Lanjut Bang, bertanya lagi Bang. Kalau enggak si Opung mau nanya dia katanya. Oh, saya tanya lagi. Ini kalau udah neraka tadi yang ku tanya teruskan. Ini yang tanya ini lagi nih, surga yang saya tanya. Silakan. Ini kan upah orang baik itu kan dibilang kalau kita udah melakukan dengan benar semuanya itu ajaran agama itu pasti kita kan masuk surga itu. Adakah orang ini pertanyaannya ya? Adakah orang yang tidak baik itu masuk surga? Gini loh Bang, Ustaz Tata tadi sudah ceritakan, naturnya manusia itu bisa berbuat salah kan. Nah, andai Anda hari ini tidak baik, bukan berarti Anda besok tidak baik. Manusia itu bisa berubah-ubah, hati, perbuatan. Iya, betul. Maaf. Saya kayak sepertinya Abang pinter banget, Masya Allah. Oke, ya. Terima kasih. Yang tahu kebaikan surga itu sebetulnya, ini pertanyaannya ini Bu ya. Boleh kan? Udah lanjut ya? Boleh. Abang bertanya 1000 pertanyaan, belum 100, silakan. Itu yang tahu tentang surga itu sebetulnya siapa? Milik surga Bang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Milik surga yang tahu surga itu Bang. Udah pasti Allah Bos. Selain itu, kenapa Bang, masa Tuhan nggak tahu tentang surga? Masa Tuhan bikin surga dia nggak tahu, Abang? Tidak ada. Tapi mohon maaf, saya melenceng sedikit Bu.
Bang, mention banyak pun nggak apa-apa. Satu ini ya. Ini termasuk pertanyaan. Ku dengarkan ada saya kawan-kawan saya ini seorang. Ini kawan saya, ini kawan kerja saya ini banyak yang muslim. Malah ada sekitar sini ada 4 orang. Yang kan dibilang ada itu apa namanya? Kalau kita masuk surga nanti pasti kita dikasih 72 bidadari. Apakah itu betul ada di surga? Betul, Bang. Iya. Itu kalau sudah sampai di surga itu Gini, itu Pak, namanya gini. apa? Sebenarnya kalau hadis yang sahih itu cuma istri sama bidadari 1. Kalau 72 itu kalau dibuat dalil secara apa? Itu masih lebih sahih itu yang 2. Cuma 72 itu biasanya hadis untuk orang yang mati syahid karena mereka itu kan meninggalkan istri. Ketika kamu berperang, jangan takut kamu meninggalkan istri. Karena kamu akan jauh lebih disediakan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, yaitu bidadari gitu. Ya. Tapi kalau ditanya secara umum, apakah nanti di surga dapat bidadari berapa? Ini yang sahih cuma 2, yaitu istri sebagai ratu. Gitu. Oke. Apa lagi? Lanjut, Bang. Pertanyaan lanjut. Oh iya ya. Soalnya berbeda dengan yang di Kristen sama kami. Abang kalau yang jelasin nih, Bang, tunggu. Abang kalau ngejelasin nih mana, Bang, kami bakalan mereaksi, Bang. Soalnya kami lebih tahu nih, Bang, jangan-jangan nih. Karena gini, Abang kan di sini bertanya, tapi kalau Bang menjelaskan, Cak Tata itu belajar Bible, Bang. Nanti ketika Abang kami bukan pakai Bible. kaget loh. Kami bukan pakai Bible apanya. Apa? Apanya kitabnya. Ya itu Bible, Bang. Aduh. Bukan. Kami tidak mengakui itu Bible. Jadi Bible itu apa? Kalau orang Nasrani tidak mengakui Bible itu, yang kami akui itu cuma Alkitab saja. Pak, Alkitab itu dari kata-kata bahasa Arab, Pak. Kita Bapak pakai bahasa Yunani. Nah. Artinya bacaannya Bible, ya Allah. Soalnya kalau mohon maaf Bu ya, bukan aku membangkang. Yang saya tahu selama ini Bible itu beda artinya. Arti Bible, Dan Pak. aku punya itu Bible itu sama yang dengan Alkitab. Ada perbedaan. Artinya Bible apa? Dia ada kitab Barnabas, kami tidak ada. Aduh, mana ada Pak Protestan pakai kitab Barnabas, ya Allah. Nah, gitu. Ya Rabbi. Itu kalau nggak salah kalau di Bible itu soalnya kami hanya sampai di Wahyu saja. Allah ya Rabbi ya Rahman. Ustaz Cak, ajarin kristologi dulu lah Bapak ini, kasihan banget tahu. Ya tugasnya Uni itu. Aku sebenarnya kasih kesempatan dia bertanya, tapi dia mau menjelaskan imannya. Aku nggak bisa membiarkan dia tersesat, Pak. Begini ya, Pak ya. Alkitab itu. Kalau saya adalah- belum tersesat, Bu, soalnya saya sudah meyakinin satu itu. Ih, Bapak keimanan udah saya. salah barusan. Bapak tuh bilang Alkitab. Alkitab itu dari kata. Ih, Bapak diam dulu atuh, nanti Soalnya saya saya jewer nggak loh. pakai bahasa lain. Kalau Ih, Bible nanti itu Bapak saya saya nggak jewer paham. loh. Bapak diam dulu, gantian apa? Oh, iya, silakan. Gini loh, Pak. Bapak tahu nggak Alkitab itu bahasa apa? Coba. Itu Alkitab itu kalau sama saya itu Alkitab. Bahasa Alkitab itu dari bahasa apa? Tahu nggak? Tidak tahu. Nah, Alkitab itu dari kata kataba. Itu bahasa Arab. Nah, emangnya Yesus orang Arab? Bukanlah itu orang. Pinter banget. Nah, Alkitab yang Bapak sebut sebagai Alkitab itu adalah terjemahan dari kitab berbahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Kami Yunaninya bukan dia bahasa Yunani, Bu. Kami bahasa bahasa Ibrani. apa? Bahasa Ibrani, kan? Pak, bahasa Ibrani itu Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu kitabnya orang Yahudi. Bapak itu Iya, memang menggunakan Yesus itu perjanjian. kan orang Yahudi. Bapak sebentar dulu. Pak, kitab yang kalian pakai itu, perjanjian baru itu berbahasa Yunani, Pak. Itu ada yang menjelaskan dengan bahasa Yunani, Bu. Mohon maaf dulu, saya membangkang. Astagfirullah. Itu Menjelaskan dengan dituliskan itu berbeda. Kalau ada orang yang menjelaskan pakai bahasa Ibrani, ya itu nggak ada kaitannya dengan diskusi kita. Nah, dalam kitab Anda itu menggunakan bahasa Yunani, ya. Nah itu namanya apa? Bible. Dari kata Biblos, artinya kumpulan kitab. Itu bahasa Yunani, Pak.
Matius, Markus, Lukas menulis kitab Anda dengan bahasa Yunani. Terus begitu Pak, Bapak paham nggak? Bukan seperti begitu Yaudah gini sebetulnya. deh, Bapak pakai kitab apa aja, Pak? Bapak pakai kitab terjemahan apa? Enggak, Bapak pakai kitab Ini terjemahan soalnya apa? kan saya dari Sumatera ya, mohon maaf. Saya tahu Bapak Sumatera. Saya tanya, Bapak pakai kitab terjemahan siapa? Martin Luther. Martin Luther itu apalagi Pak? Dia pakai bahasa Yunani, ya Allah, ya Allah. Nah, dia bahasa Jerman. Ya elah, nggak ada kitab suci tertulis pakai bahasa Jerman, itu terjemahan. Iya, makanya saya tanya Bapak pakai kitab terjemahan Jerman. Enggak, Alkitabku ku ambil dari bahasa Inggris sebelumnya. Iya udah Pak, itu kan terjemahan Pak. Ya Allah Bapak, saya cakar juga Pak lama-lama Pak, itu terjemahan. Bapak ngerti nggak sih? Matius, Markus, Lukas itu nulis bahasa, kita Bapak pakai bahasa apa? Sekarang kami bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Kan sekarang yang saya tanya Bapak, Matius, Markus, Lukas itu nulis kitab Bapak pakai bahasa apa? Bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Ya Allah. Maksudnya begini Le, asal Ya tulisan Rabbi. Bible itu. Iya, kan itu yang pertama yang nulis sudah saya bilang sama Bapak sama Ibu. Itu kan yang tulis yang pertama yang tertulis di Alkitab itu kan Ya bahasa Ibrani. Allah, Bapak nggak Pak? Tapi kok bilang ke bahasa Matius, sana? Markus, bahasa- Lukas itu teh penulis kitab tehnya. Saya tanya si Matius, Bapak kenal Matius nggak? Kenal. Oh, Bapak kenal Matius? Kenal Matius, tahu siapa? Siapa Matius? Kalau orangnya nggak kenal, tapi itu apa? Kitab Matius yang saya tahu. Katanya tadi kenal, ternyata nggak kenal. Maksudnya gimana coba? Pak, Bapak berhadapan dengan kami ini adalah orang-orang yang belajar kristologi, kritik teks, Al-Quran dan hadis. Kami pelajar kedua agama. Saya belajar Islamologi dan Kristologi. Bapak ketika saya tanya siapa Matius, Bapak bilang kenal. Matius anak siapa yang Bapak kenal? Bapak bilang nggak kenal. Saya tanya, Bapak tahu tidak siapa Matius, Markus, Lukas? Jawab. Itu kan penulis surat dari kitab suci. Pinter kok pinter sekarang. Nah, ketika si Matius, Markus, Lukas menulis kitab pakai bahasa apa? Itu Ibrani. Gue berani. Yunani Pak. Ibu coba perhatikan lagi nanti ya. Kalau yang kami pakai di bawah Bapak sedih banget saya Pak. Saya sedih dengan teman-teman Kristen yang minim literasi dan pengetahuan tentang agamanya. Tapi nggak apa-apa, Bapak tanya Islam aja lah Pak. Nggak apa-apa, Bapak nggak tahu tentang Kristen, Bapak yang penting banyak tahu tentang Islam. Mana tahu Bapak dapat hidayah. Ngeri saya Pak, mau menjelaskan lagi ke Bapak. Bahasa Bapak bilang Matius, Markus, Lukas nulis pakai bahasa Ibrani. Bapak diketawain orang Kristen. itu penulis Alkitab itu pada beberapa orang, Bu. Itu Memang ada beberapa orang, tapi kan saya tanya bahasanya apa. Bapak bilang bahasa Ibrani. Ibu jangan Mana fokus ada? sama satu apa yang saya bilang ya. Itu Saya fokus banget ini Bapak bilang mereka menulis Itu dengan bahasa yang Ibrani. pertama, Mana betul. ada? Itu betul, itu udah Ibu sampaikan. Sekarang itu yang kami pahami tentang Alkitab kami itu tertulis dalam bahasa daerah kami sendiri. Itu yang pertama. Itu terjemahan. Yang nulis dari awalnya itu saya nggak pingin tahu sekali. Habis itu Bapak nggak ingin tahu? Bapak nggak mau tahu? Bapak nggak mau Tahu tahu? lah, masa nggak tahu? Itu ada Saya tahu. tanya Bapak nggak mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu? Saya nggak mau belajar dari Ibu. Kalau mau kutanya boleh kutanya Iya. sama yang lain saja. Bapak kalau nggak mau belajar dari kami, ngapain Bapak tanya-tanya kita? Coba. Kan Ibu tadi bilang bertanya Yaudah deh. semuanya katanya. Ya udah deh gini aja deh. Bapak nggak mau belajar sama saya. Saya belajar sama Bapak boleh? Boleh silakan. Saya tanya sama Bapak. Silakan. Matius itu orang apa? Orang apa dia? Itu Matius yang mana kamu tanya? Ini Matius 1, Matius 2 atau Matius 3? Emang ada berapa Matius? Ibu balik bertanya lagi sama aku. Penulis Bible ada berapa Matius, Pak? Itu Matius itu bukan hanya satu surat Matius, Bu. Itu banyak itu surat Matius. Makanya Surat kalau Ibu Matius. belum paham. Itu Matius itu ada sampai 2-3 itu, Bu. Surat Matius, Matius. Matius 1, Matius 2. Surat Matius. Ibu, itu makanya aku bilang Bible sama Alkitab itu berbeda. Pak, pakai Itu Matius itu ada beda banyak itu. Pak, saya mau lihat sampul kitab Bapak dong, Pak. Alkitab udah tinggal di rumah, ini di laut ini. Yang nulis siapa, Pak, kitab Bapak? Itu Martin Luther.
Si Martin Luther. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris apa bahasa Jerman? Itu yang nulis pertama itu udah diterjemahkan ke bahasa itu yang kubilang tadi Ya sama Ibu, itu maksud diterjemahkan saya ke bahasa diterjemahkan, Pak. Ish. Bapak, ya Allah ya Rabbi Rahman ya Karim. Pak, penulis awal dengan terjemahan itu berbeda. Terjemahan itu bukan bahasa asli. Bapak bilang Bapak pakai bahasa daerah. Nah, saya menanyakan kepada Bapak, siapa penulis kitab Bapak, pakai bahasa apa? Kenapa saya katakan Bible? Karena Bible itu adalah bahasa Yunani dari kata Biblos. Nah, di Amerika kitab Bapak disebut sebagai Bible. Bapak tahu tidak apa yang dikatakan Saya nggak pakai negara lain. Kalau saya nggak pakai negara lain, Bu, saya pakainya negara Indonesia. Emang beda-beda ya, Pak? Emang beda-beda Martin Beda Luther? lah. Kok ini, beda? ini sekarang kan sudah dituliskan. Kalau kami hanya pakai satu Alkitab saja kalau di Nasrani, di Kristen Kok jadi Protestan. beda-beda kitab kalian? Itu kitab yang dipakai Katolik kan beda. Itu kitab dia sendiri, saya nggak urus. Saya nggak bilang Katolik, saya bilang orang Protestan yang ada di Amerika. Mereka bilang kitab kalian tuh Bible karena ada misi dari Mohon maaf, 3G Bu. Golden. Yang penting Bible, kami bukan Bible. Aku punya itu kitab Bible. Yaudah nggak bisa dibilang Bible juga. Hah? Bible-nya kayak mana Iya. bentuknya Pak? Enggak, saya nggak baca. Nggak baca, punya doang. Iya. Itu Pantesan. seperti ada ajaran sesat di dalam. Hah? Karena Apa kami aja? punya kitab sendiri. Ini Bapak denominasinya apa sih Pak? Bible saya nggak tahu artinya. Makanya itu aku bilang, Bible saya nggak mau artinya. Saya kan kasih tahu Bible kumpulan kitab. Ya, kalau aku Kumpulan tanya buku. sama ibu kan yang ibu tanyakan Alkitab. Karena Alkitab itu yang saya tahu Pak, bahasa Indonesia, Alkitab bahasa itu daerah. dari bahasa Arab, Pak. Alkitab itu dari kata-kata apa? Alkitab itu bahasa Arab. Mau Kitab Ibu? kalian tidak. Begini, mau ibu mendengarkan pendengar apa yang saya jelaskan tentang yang saya Boleh, sampaikan? boleh. Begini. Ya udah. Saya nggak butuh mau apa itu bahasanya, mau bahasa Arab, mau bahasa Yunani, mau bahasa Ibrani, sedangkan kita nggak tahu artinya, nggak paham apa artinya. Sekarang Udah yang deh, saya Bapak pakai bahasa daerah aja deh. Udah lah, pakai bahasa daerah Bapak aja. nanti nggak mengerti. Lah kan, jadi Bapak mau ngapain? Ngajarin nggak bisa, bertanya juga nggak Makanya mau. aku kasih tahu sama ibu pakai bahasa Indonesia. Ya udah biar pakai bahasa paham. Indonesia deh. Ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Ya, itu Alkitab bukan bahasa Indonesia, Alkitab itu bahasa Arab. tak ada cerita mana ada Alkitab bahasa Arab. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman Orang ya ibu Karim. ini ya. Boleh ditulis dengan bahasa Arab, boleh Pak, terserah. bahasa Indonesia itu Arab atau buku. bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu buku, Pak. Alkitab itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu ini pintar-pintar tapi kurang jauh pengalaman. Pinter-pinter kurang jauh apaan, Pak? Pengalaman. Dengarkan Saya apa tanya- yang saya sampaikan. Ini yang saya Pak, sampaikan. bahasa Indonesia itu Yang saya buku. lihat ini. Bahasa Ngapain Indonesia itu jauh-jauh buku, saya Bapak bilang aja pergi- buku. Bentar dulu. Kenapa saya jauh-jauh pergi ke Yunani sana, ke Ibrani sana, sedangkan yang Saya nggak nyuruh Bapak ke Yunani. itu Yang nyuruh kan. Bapak ke Yunani siapa? Tapi Saya Ibu cuma bilang kasih tadi tahu. Bible itu kan ditulis dari bahasa Yunani. Memang. Tapi saya nggak terima kan, aku bilang yang saya tahu. Ya urusan sekarang Bapak lah, Bapak nggak punya ilmu, Bapak nggak terima pula. Nah, yang saya tahu sekarang itu yang nulis Alkitab pertama itu adalah itu orang Ibrani. Orang Ibrani iya, tapi bahasanya bukan bahasa Ibrani, Pak. Itu kalau bahasanya saya nggak butuh, soalnya yang saya pelajari sekarang karena saya pun kalau Elah. dikasih bahasa Ibrani sekarang nggak paham. Emang Lukas orang Ibrani? Emang Lukas orang Ibrani, Pak? Saya nggak tanya orangnya. Ya tadi orangnya orang Ibrani. Itu Lukas emang orang Ibrani apa? Yang tuliskan di buku itu di buku bahasa Alkitab itu kan ditulis Bapak itu udah ada. bahasanya Ibrani. Bapak ngobrol sama Opung aja lah, malas aku. Beginilah Eko. Nah itulah ya, apa itulah ya. Kitab dengar dulu, kitabmu itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul? Nah, betul itu, udah pas itu. Di dalam perjanjian lama, original teksnya, bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Di dalam perjanjian baru, original teksnya, bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Itu udah benar. Paham? Ah, jadi kalau kamu sebut Alkitab, Alkitab itu dari bahasa Arab. Kataba. Jadi tidak Itu bisa sudah kau benar. tidak Itu bisa tidak- kau itu sudah benar. dengar dulu, dengar Ya, dulu. silakan. Tidak bisa kau katakan Bibelmu itu Alkitab, salah. Oh, Karena Alkitab itu berasal dari bahasa Arab, bukan Betul. bahasa Yunani. Begitu. betul. Nah, apa lagi? Tapi kan Apa ku jelaskan yang saya maksud dengan jawaban yang kalian bilang tadi.
Aduh, mati kita. Ya udah begini aja lah. Kau bertanya aja sama Ustadz Atas atau Uni Rifa. Kau bertanya saja tentang Bible kalau kau tidak paham Bible. Saya Kau nggak bertanya bertanya tentang Bible, Pak. Saya yang bertanya tadi yang berkaitan tentang itu keselamatan itu yang saya tanya. Memang kalian selamat. Memang kalian selamat. Selamatlah. Nah, mana buktikan? Coba buktikan. Kalian Sekarang selamat. dibuktikan. Bukan sekarang pembuktian keselamatan. Ya coba sekarang kau buktikan. Kau perlihatkan apa ayat-ayatnya kau selamat. Silakan. Sebentar, nanti kalau ku selamat, kalau sesuatu saya jelaskan kepada orang, berarti dia harus pindah ke saya. Silakan kau jelaskan. Itu Nanti ku bantah. lucu. Ya, nggak perlu saya jelaskan tentang apa ya saya yang imanin ya. Saya Jadi kau iman buta saja. Iman buta saja kau. Iman Ya, buta. siap. Bagusnya saya ngomong sama Ustadz Tata tadi itu udah bagus. Kau iman penjelasan buta dia. begitu. Dia, Kau iman buta. dia apa ya? Tanyanya aja Tata. Nah, itu kan kutanyakan tentang neraka, dia pun mengerti itu hampir sama perjelasan sama kami. Kutanyakan tentang hubungan manusia itu penjelasan Pak. Ini Ya berdua udah Pak, begini ini aja. sama- Begini ini aja. berbeda. Begini aja. Coba kau tanya Ustadz Tata. Nanti Ustadz Tata jawab dari Al-Quran dan Bible. Silakan kau tanya. Saya nggak Tentang tanya Tuhan. tentang itu, soalnya pertanyaan saya yang saya dengar. tanyakan bukan yang Tentang diatur Tuhan orang. atau tentang keselamatan. Coba silakan kau tanya tentang Tuhan atau tentang keselamatan. Silakan kau tanya Ustadz Tata. Nah, lah kan itu baru bagus. Jangan yang arah tadi Alkitab. Kalau Iya masalah- udah nanya. Makanya jangan jelasin tentang agamanya di sini Pak, karena kami ini jangan-jangan lebih tahu daripada Bapak. Ya, jangan sampai lebih pintar kami daripada kamu begitu, Le. Silakan kau bertanya sama Ustadz Tata, teman-teman di bawah sambil tap-tap layar biar Komal kuat. Silakan. Boy, Loili. Silakan tanya. Itu yang saya tanyakan tidak mungkin yang diarahkan dari sana. Soalnya jadi lupa bertanyanya tadi. Soalnya kan hanya 5 tadi yang mau kutanyakan. Jadi sudah 4 sebetulnya. Jadi yang satunya jadi lupa saya. Apa yang mau kutanyakan tadi? Coba Soalnya- ku bantu kau lah ya. Coba begini. Coba kau tanya, Ustadz Tata, kenapa Fandi Ahmad itu tidak percaya Yesus itu Tuhan? Coba kau tanya ke Ustadz Tata begitu coba. Saya tidak mau diajarin orang untuk bertanya. Saya bertanya sesuai dengan apa yang saya Ya inginkan. udah kau bertanya lah silakan. Nah, itu kalau udah itu pertanyaan kau lah itu. Ya udah aku dulu bertanya, habis itu kau bertanya sama Ustadz Tata ya. Oke? Iya, soalnya yang kutanya sama Ustadz Tata itu berbeda. Ya bukan udah aku pertanyaan kau. dulu yang bertanya. Ustadz Tata, aku mau bertanya Ustadz. Kenapa orang-orang Islam ini tidak percaya Yesus itu Tuhan? Silakan Ustadz Tata. Ya, karena dalam Islam, dalam Quran dan Bible dia bukan Tuhan. Tapi utusan Tuhan, Ali Imran 49, As-Saff ayat 6, Al-Zukhruf 59. Di Bible juga dia utusan, Matius 19:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6. Di Al-Quran dia Nabi, ini Abdullah Atani Alkitab wa ja'alani Nabi. Nabi ya. Di dalam Bible dia juga seorang Nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Dalam Quran dia menerima wahyu, waliyakum ahlal Injil bima anjalallah. Di dalam Bible dia menerima wahyu juga, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 15:24 dan selanjutnya. Banyak lah ya. Sehingga Islam tidak mentuhankan Yesus. Wong di dua kitab ini dia bukan Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Bible juga gitu. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan hanya dia yang kamu sembah. Gitu itu. Lanjut. Ya silakan. Kamu lagi loh, Boy, mau bertanya atau aku lagi? Ya terserah kau, kalau itu kau kan satu-satu bertanya, makanya aku hanya mendengarkan apa yang disampaikan. Soalnya kalau Oke. orang bertanya saya nggak ikut campur. Ya udah. Nanti kau bertanya juga lah. Aku mau tanya satu lagi Ustadz Tata. Apakah orang-orang yang menuhankan Yesus ini masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Tunjukkan ayatnya Ustadz. Silakan. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Nah, termasuk orang yang mentuhankan Isa dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa ini bagian dari Allah. Gitu loh. Sehingga ya jelas dalilnya. Ya. Tempatnya neraka. Nah, ini ada di Al-Maidah 17.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih, putra Maryam. Nah, ya. Nah, laqad Jahannam. Ya, yaitu di neraka Jahannam. Khalidina fiha, kekal dalamnya. Lanjut. Baik. Kamu puas itu Loile. Kamu puas ini, kamu Bang. masuk neraka? Ah, silakan. Begini, mau kau ancam saya pakai neraka, pakai surga, saya nggak takut. BBL-mu yang bilang. Dia, itu kan ajaran kamu. Ajaranmu kan ajaran. Oke, udah. Aku tanya lagi Ustaz Tata lah, tunggu. Ustaz Tata, kalau di dalam Bible orang-orang yang menuhankan Yesus ini masuk surga atau masuk neraka, Ustaz Tata? Silakan. Enggak. Karena apa ya? Karena Yesus sudah mengatakan, kalau kamu ingin hidup kekal di surga,